Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Nabiyil mursalin al-Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu bis-sami'il basir. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Saudara karim, Fatal iman, rahimani wa rahimahullah, jamaah Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Puji, syukur, sembah, sujud, terima kasih senantiasa kita aturkan hadirat ilahi Rabbi Allah Azza wa Jal yang selalu terus membersamai kita hingga detik ini dengan segala nikmat dan karunia-Nya yang tak pernah terhentikan kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam kesadaran membangun diri, kesadaran membangun jiwa, membangun pikiran untuk menjadi apa yang senantiasa tidak pernah lupa kepada Allah dan bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah Allah lagi terus mengguyur bumi ini, mengguyur kita semua dengan rahmat-Nya hujan. Alhamdulillah dalam keadaan hujan lumayan besar, Allah masih izinkan kita untuk tetap bisa menyambangi, menghadiri rumahnya, menghadiri majelisnya, menghadiri baitnya, rumah Allah, masjid kita cintai, melaksanakan kewajiban kita dan melaksanakan perintah-perintahnya. Alhamdulillah saya hujan-hujan terus masih bisa sampai tadi berangkat 1-2 menit dari rumah hanya gerimis, tidak terlalu kencang. 200 meter dari rumah langsung terus langsung curah sekali. Alhamdulillah sepanjang jalan sampai basah dan bisa ketemu dengan pandangan semua. Bapak Ibu yang kami muliakan, hari ini kita berada di akhir bulan Sya'ban. Ini hari terakhir bulan Sya'ban ya Pak. Tanggal berapa? 29. Astagfirullahaladzim, sampai salah. Ngomongnya bisa salah begini ya. Maksud saya, kita hari ini berada di akhir bulan Rajab. Besok masalah kita nanti malam kita memasuki 1 Sya'ban. Sebentar kita lalui, mudah-mudahan sehat walafiat ya Bapak Ibu. Lalu nanti sebentar kita jalani atau gaung nisfu Sya'ban. Udah nisfu berarti kan separuh nih. Emang kita rindu betul Pak. Orang-orang beriman pasti senantiasa merindukan Ramadan ya. Pasti ya. Ada masalah kalau sampai orang beriman tidak rindu-rindu, tidak kangen-kangen kepada Ramadan, tapi rindu yang benar. Karena memang merasa bahwa Ramadan Allah hadirkan dalam setiap tahunnya 1 bulan yang super spesial. Mabarik lana fi akhir Rajab wa Sya'ban wa balligh Ramadan, amin ya Allah. Berkahi kami di akhir Rajab ini dan Sya'ban dan sampaikan ke Ramadan. Kita baru lewat 2 hari yang lalu melewati sebuah tanggal, sebuah hari yang penuh dengan kedahsyatan peristiwa, yakni Salat Mi'raj. Ini masih kita kemarin ada yang Salat Mi'raj nggak? Ada nggak? Belum atau enggak? Ya. Tapi yang jelas kita kemarin sudah diingatkan oleh Allah dengan hari Jumat tanggal 27 Rajab, peristiwa yang amat dahsyat yang tidak pernah terjadi lagi dari sejak diciptakan makhluk, minimal dari Adam mulai dicipta. Nah,
Nabi sampai hari kiamat tidak mungkin akan terulang kembali. Peristiwa spesial yang Allah berlakukan untuk kekasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Isra dan Mi'raj. Sedikit saya ingin memberikan catatan kaki aja, atau sedikit aja mengkorelasikan sebelum nanti ke arah materi yang ingin kita ambil hubungannya dengan peristiwa, untuk menyiapkan diri juga kita kepada Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah, kalau kita hanya memahami dari sisi fisik, ya memang Rasulullah adalah hamba Allah, Nabiullah yang Allah ciptakan pada abad 6 Masehi, ya, yang kemudian sebelumnya sudah didahului oleh para nabi-nabi yang terdahulu sejak Nabi Adam. Secara fisik memang beliau lahir di abad 6 Masehi dan hanya 63 tahun berjalan berlalu beliau sudah wafat secara fisik. Tapi kalau yang belajar syariat akan memahami bahwa dalam diri Muhammad itu jangan cuma dipandang fisiknya, tapi juga makhluk ruh, ya. Kalau kita belajar agak sedikit ke arah tasawuf, kan kita jumpai bahwa alam ini kelak dicipta oleh Allah, karena Allah kelak akan mencipta makhluk yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara ruh, ya, secara dimensi ruh, dan kita bisa baca dalam banyak ayat tentang ruh, gitu, bahwa Kanjeng Nabi itu memang sudah dari awal sebelum jagat raya dicipta sudah dicipta oleh Allah sebagai pasangannya, kekasihnya. Ya, sedikit ngomongin ruh misalnya, ya Pak, tentang ruh, bahwa ruh itu memang sudah duluan daripada fisik. Kita juga semuanya Pak, fisik kita hadir pada tanggal kita lahir masing-masing, tapi ruh kita sudah duluan kan. Coba kita baca satu ayat aja misalnya tentang ruh, ya Pak, tentang ruh dalam setiap kita. Panjenengan bisa baca surat Al-A'raf, surat ke-7 pada ayat 172. Baik, simak sedikit ya Pak. Wa in akhadta rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kan begitu kata Allah. Dan ingatlah kata Allah ketika Tuhanmu, Rabbuka min bani Adam, Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, ya, mengeluarkan keturunan mereka dari tulang sulbi Adam. Allah mengambil kesaksian. Allah akhada, ya, mengambil kesaksian, ya. Kemudian apa kesaksiannya? Kesaksiannya dari anak keturunannya, ya, dzurriyyatahu. Kesaksiannya adalah wa asyhadahum ala anfusihim. Apa kesaksiannya? Alastu bi rabbikum, kata Allah kepada ruh-ruh yang dulu sebelum jasadnya dicipta, ya. Setiap kita juga dulu sebelum fisiknya jadi, Allah sudah menanyakan kepada ruh apa persaksiannya? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Gitu kan? Ya. Apa jawab ruh ketika itu semuanya? Bala syahidna. Ya, betul. Ya Allah, saya bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan. Untuk apa? Antaqulu yaumal qiyamah. Yang demikian itu agar nanti di hari kiamat, inna kunna an hadza ghafilin, kami tidak termasuk orang-orang yang lalai, yang lemah. Jadi kita semua sudah beriman, sudah menyaksikan dan bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita. Itu contoh ya, bahwa ruh itu kan dulu. Nah, kalau kita lihat sosok Nabi itu makhluk yang secara ruh dimensinya adalah sudah Allah siapkan dari awal, bahkan sebelum jagat raya
dicipta. Nah makanya sedikit mengaitkan dengan Isra dan Mi'raj ya. Kan ulama sepakat bahwa peristiwa dahsyat Isra dan Mi'raj itu Kanjeng Nabi diangkat ke langit 7 itu fisiknya atau ruhnya? Apa dua-duanya? Kalau kita mah gampang saja mengimani. Mungkin orang-orang beriman mau udah jelas rujukannya. Semua kalau yang sumbernya jelas, yang ngomong itu siapa? Allah gitu ya. Yang mengerjakan peristiwa itu apa? Siapa? Allah. Af'alnya, fa'ilnya, pelakunya itu Allah. Apa yang tidak mungkin kalau sudah Allah yang mengerjakan? Sederhana lagi ya Pak. Kita naik pesawat dari Jakarta ke Surabaya 1 jam dan 1000 kilo 1 jam misalnya. Mungkin nggak ada seekor semut yang dalam 1 jam bisa pindah dari Jakarta ke Surabaya? Bisa. Kalau naik pesawat dibawa oleh kita gitu. Kita bawa rambutan, di rambutan ada semut. Di Bandara Suta rambutannya berangkat jam 7 sampai Juanda jam 8. Di Juanda ketemu sama semut Juanda, Surabaya. Terus tanya, bro dari mana bro? Dari Jakarta. Lah, jam berapa berangkat? Jam 7. Lah masa jam 8 sudah sampai sini? Masuk akal nggak? Enggak. Ya kalau ngomongnya semut jalan ya nggak mungkin. Tapi semut sampai ke mana? Surabaya dalam 1 jam lewat beres karena dibawa sama Pak Ustadz, bawa rambutan gitu. Yang nggak masuk akal terus minta, oh iya, akal mah gampang memahaminya. Peristiwa Isra Mi'raj yang segitu dahsyatnya, mana mungkin Allah memperjalanan hambanya dari Makkah Haram ila Aqsa Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, balik pulang cuma dalam waktu semalam. Ya. Kalau yang mengerjakan itu zat yang maha segala-galanya, mau gampang aja kan. Semua ulama juga ada yang berselisih. So, yang diangkat oleh Allah dan Nabi itu ya ruhnya ya jasadnya gitu. Bukan ruhnya saja gitu kan. Karena mungkin ruhnya saja gitu. Jasad dan ruhnya secara sempurna ya. Nah, kan ayatnya jelas. Ya, ayatnya jelas. Subhanalladzi asra. Bapak Ibu, ayatnya diawali dengan kata-kata subhana. Apa tadinya? Maha suci Allah. Maha segala-galanya dah. Maksudnya Maha suci Allah. Menunjukkan sifat kemahaannya Allah. Subhana alladzi ya asra, memperjalankan siapa? Bi'abdihi, hambanya. Allah menyebut rasulnya, nggak nyebut nabinya, tapi hambanya, karena memang posisi tertinggi sebenarnya dalam diri manusia adalah kehambaannya. Tapi dalam diri Rasulullah melekat sifat kenabiannya. Bi'abdihi, di waktu apa? Waktu. Di waktu apa? Malam, laila. Dari mana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa untuk apa? Barakallah. Alladzi barakna linuriyahu min ayatina, untuk aku kata Allah menunjukkan ayat-ayatnya, kekuasaannya. Jadi Kanjeng Nabi diangkat, dijalankan ke Aqsa, terus ke atas untuk apa? Ke atas untuk apa? Ke setelah untuk terima sholat gitu. Nah, itu mah sisi lain. Tapi untuk apa? Allah untuk linuriyahu min ayatina. Allah menunjukkan apa? Kebesarannya. Yang jelas pelakunya adalah Allah. Jadi gampang saja kalau orang beriman mau memahami. Lawang yang ngerjain aja Allah, apa yang tidak mungkin dan apa yang tidak gampang. Gampang nggak percaya apa sebenarnya kalau orang beriman? Meskipun peristiwanya semalam yang dia secara nalar itu nggak mungkin percaya.